Ratu Dewata Raja Taat yang mengabaikan pertahanan kerajaan. Ratu Dewata adalah raja dari Kerajaan Sunda Pajajaran yang merupakan cucu dari Sri Baduga Maharaja Jaya Dewata atau Prabu Siliwangi. Ratu Dewata naik tahta setelah ia menggantikan ayahnya Prabu Surawisesa dan memerintah di Istana Pakuan Pajajaran sekitar pada abad ke-16 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, Pakuan Pajajaran berada pada masa di mana mulai nampak penurunan dari segi pengaruh dan kekuatannya. Hal tersebut tentu saja disebabkan adanya kekuatan besar di wilayah timur Pajajaran, yakni Kesultanan Cirebon. Cirebon yang pada saat itu menjadi pusat kekuatan Kesultanan Islam di wilayah Barat Jawa dengan mendapatkan dukungan penuh dari Kesultanan Demak. Selain dukungan dari Demak, dengan dibentuk dan didirikannya Kesultanan Banten oleh Sunan Gunung Jati yang kelak dipimpin oleh putranya yang bernama Sabah Kingking atau Maulana Hasanuddin, secara otomatis Cirebon menjelma sebagai kekuatan besar yang sangat berpengaruh. Sejak masa ayahnya Prabu Surawisesa, antara Kerajaan Pajajaran dan Cirebon berada pada satu generasi. Meski yang berkuasa di Cirebon ialah Sunan Gunung Jati, namun di belakangnya berdiri sosok kuat dan sangat berpengaruh yang tidak lain merupakan pendiri Cirebon, yakni Pangeran Walangsungsang atau Mbah Kubu Sangkan. Beliau adalah putra Prabu Siliwangi dari istri Nyai Subang Larang. Dengan kata lain, Pangeran Walangsungsang adalah kakak dari Prabu Surawisesa yang berlainan ibu. Ketegangan antara Cirebon dan Pajajaran terjadi dimulai sejak masa Prabu Surawisesa. Menurut cerita Parahyangan, pertempuran antara Pajajaran dan Cirebon terjadi hingga 15 kali, yang berlangsung antara tahun 1526 hingga 1531. Cirebon yang mendapatkan dukungan penuh dari Demak dan Banten, mereka berhasil melumpuhkan daerah Pajajaran di wilayah timur dan selatan, serta menguasai wilayah pesisir perairan pantai utara. Dengan kekuatan pasukan perang Pajajaran di bawah kepemimpinan Prabu Surawisesa, pasukan gabungan Cirebon tidak pernah mampu menembus Istana Pakuan. Dengan demikian, Pajajaran tetap berdiri kokoh meski sebagian wilayahnya sudah dikuasai Cirebon. Perselisihan antara Pajajaran dan Cirebon tak kunjung usai. Hingga pada tahun 1531 Masehi, dua kerajaan tersebut berdamai dengan melakukan perjanjian. Perjanjian tersebut diprakarsai oleh Prabu Surawisesa atas nama Pajajaran dan Sunan Gunung Jati atas nama Cirebon. Adapun isi perjanjian tersebut menjelaskan bahwa masing-masing pihak berdiri sebagai negara merdeka, sederajat dan bersaudara sebagai ahli waris keturunan Prabu Siliwangi. Dari pihak Cirebon yang ikut serta menandatangani naskah perjanjian damai tersebut ialah Pangeran Pasarean, Fadilah Khan dan Maulana Hasanuddin Banten. Perjanjian damai antara Pajajaran dan Cirebon berlangsung hingga Prabu Surawisesa turun tahta dan digantikan oleh putranya Ratu Dewata. Ia memiliki karakter yang berbeda dengan ayahnya Prabu Surawisesa yang dikenal sebagai raja pemberani sekaligus panglima perang yang tangguh. Ratu Dewata justru lebih memilih menekuni masalah keagamaan dan cenderung mengabaikan urusan kenegaraan yang di dalamnya menyangkut soal pertahanan kerajaan. Sebagai penganut ajaran leluhur yang taat, pada masa pemerintahannya, Ratu Dewata mulai melakukan upacara sunatan, salah satu adat khitan pra-Islam, serta melakukan tapa brata dan berpuasa yang hanya memakan buah-buahan dan sayuran. Ratu Dewata yang merasa tenang dan nyaman akan adanya perjanjian damai antara Pajajaran dan Cirebon yang dilakukan pada masa pemerintahan ayahnya. Oleh karenanya ia kerap mengabaikan masalah pertahanan militer kerajaan dan lebih fokus untuk urusan keagamaan. Hal tersebut ia lakukan karena menganggap pemerintahannya sudah mendapatkan jaminan keamanan dari perjanjian damai tersebut. Anggapan Ratu Dewata tentu saja berlainan dengan Maulana Hasanuddin. Ia yang ikut serta menandatangani naskah perjanjian damai antara Pajajaran dan Cirebon. Hal tersebut ia lakukan semata-mata karena patuh terhadap ayahnya Sunan Gunung Jati.
Di sisi lain, Maulana Hasanuddin yang pada saat itu menjabat sebagai Adipati Banten menganggap perjanjian tersebut hanya menguntungkan Cirebon dan sama sekali tidak menjamin kepentingan serta keamanan Banten yang secara wilayah kekuasaan Banten berbatasan langsung dengan Pakuan Pajajaran. Maulana Hasanuddin menyadari kekuatan besar pasukan Pajajaran yang sangat terlatih. Ia mengkhawatirkan keamanan Banten yang bisa saja sewaktu-waktu diserang oleh pasukan Pajajaran. Melihat gaya kepemimpinan Ratu Dewata yang terkesan mengabaikan pertahanan kerajaan, hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak Banten, yang kemudian Maulana Hasanuddin secara diam-diam membentuk pasukan khusus tanpa identitas resmi yang ditugaskan untuk menyerang Pakuan Pajajaran secara gerilya. Pasukan khusus bentukan Banten ini dikenal sangat kuat dan mampu bergerak cepat ke jantung pertahanan lawan. Hal tersebut telah terbukti pada saat terjadi huru-hara di Keraton Surosoan yang membuat Prabu Pucuk Umun sang penguasa Banten Girang kewalahan. Dalam tragedi penyerangan pasukan Banten ke Pakuan, Ratu Dewata masih beruntung memiliki para panglima perang yang pernah mendampingi ayahnya dalam 15 kali pertempuran. Sebagai veteran perang, para panglima tersebut masih mampu menjaga istana dan menghadapi serangan musuh. Di samping itu juga ketangguhan benteng pertahanan istana Pakuan peninggalan Prabu Siliwangi sangat berperan penting dalam menghalau datangnya serangan musuh. Dengan demikian, meski pasukan Maulana Hasanuddin menyerang berkali-kali, namun mereka tetap saja tidak mampu menembus istana Pakuan Pajajaran. Setelah gagalnya merebut benteng istana Pakuan, pasukan Maulana Hasanuddin bergerak ke utara dan menghancurkan pusat keagamaan atau kabuyutan yang berada di Sumedang, Ciranjang, dan Jayagiri. Daerah-daerah tersebut pada masa Sri Paduka Maharaja Prabu Siliwangi merupakan wilayah yang dilindungi oleh negara sebagai tempat pusat pembelajaran agama. Adapun kemungkinan serangan Maulana Hasanuddin ke tempat tersebut bertujuan untuk menghancurkan salah satu simbol kerajaan atau bisa juga untuk mengalihkan perhatian para pasukan Pakuan agar keluar dari benteng pertahanan istana. Meski dengan berbagai upaya, Maulana Hasanuddin tetap saja gagal dalam berbagai serangan ke Pakuan Pajajaran, yang pada akhirnya pada saat itu Banten harus mengakui ketidakberdayaannya untuk menguasai istana Pakuan. Maulana Hasanuddin yang pada awalnya menganggap Pajajaran sudah lemah di bawah kepemimpinan Ratu Dewata, namun karena masih adanya para panglima perang kepercayaan Pajajaran didikan Prabu Surawisesa, pasukan Pajajaran masih sangat kuat dan berbahaya. Hingga akhir masa kepemimpinan Ratu Dewata, Pakuan Pajajaran masih berdiri kokoh dan merdeka dari kerajaan manapun. Yang kemudian setelah Ratu Dewata turun tahta, kepemimpinan Pajajaran diteruskan oleh keturunannya yang bernama Ratu Sakti. Sikap Ratu Dewata yang alim, taat, dan lebih fokus dalam hal keagamaan, menurut norma pada zaman itu, hal tersebut tentu saja tidak tepat. Karena sebagai seorang raja, ia harus memimpin kerajaan dengan baik yang lebih memperhatikan urusan kenegaraan dibanding urusan lainnya.